Assalamualaikum. Bertemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan bertualang. Ini cerita perjalanan kami ke Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan landscape-nya yang dramatis. Mengarungi perbukitan yang berwarna keemasan di bulan Juli, hingga menyusuri pantai-pantai landai yang masih bersih alami. Masya Allah, mimpi yang kami pendam sejak lama akhirnya terwujud. Assalamualaikum. Wah, udah rapi, udah cakep. Hari ini tanggal 29 Juni jam setengah 10. Udah rapi gini, bukan mau road trip tapi mau ke kantor, mau kerja dulu. Cuma ini Bulmon udah siap-siap mau berangkat ke Sumba. Jadi hari ini Papa Herwin sama Keano akan memulai perjalanan hari pertama dari Depok road trip menuju ke Sumba. Dan harapannya besok pagi udah sampai Surabaya, karena kita akan naik kapal dari Surabaya sampai ke Sumba untuk mempersingkat dan biar efisien perjalanannya gitu. Sementara Mama Yosi sama Mbak Lana nanti hari Kamis baru nyusul, kita naik pesawat dari Jakarta langsung ke Sumba. Doain semoga perjalanan hari pertama ini Papa Herwin sama Keano lancar ya, biar besok pagi sampai pelabuhan bisa langsung naik kapal. Papa Herwin dan Keano berangkat lepas zuhur dari Depok. Overlanding menuju Sumba kali ini, Bulmon Land Rover seri 3 ini jadi pilihan utama. Kabin utamanya juga sudah dilengkapi dengan AC yang dingin menggigil, gitu kalau kata orang-orang. Karena Sumba terkenal panas, biar AC-nya nggak kalah sama sinar matahari, sebelum berangkat sudah persiapan dulu, kaca-kacanya dilapisi oleh kaca film. Sebelumnya, Bulmon memang gak pakai kaca film, dan memang bening banget ini kacanya. Jadi berasa panas kalau siang. Sekarang, alhamdulillah, sudah jadi lebih adem, lebih nyaman. Biar gak menghilangkan karakter Landy Series-nya, kita pakai kaca film yang bening. Pilihan untuk kaca depan pakai 3M Crystalline yang 20%, dan katanya bisa menolak panas lebih dari 97% dan menghalau 99% sinar UV. Bukan promo ya, tapi emang berguna banget ketika kita merasakan pakai kaca film ini. Dan meskipun kursi depan bukan reclining seat, masih tetap nyaman buat duduk. Dengan tenaganya yang besar, kemampuan mengarungi medan 4x4, serta rooftop tent yang terpasang di rangka atap kanvasnya, 2 minggu ke depan, Bulmon akan menjadi rumah berjalan yang siap menjelajahi setiap sudut Pulau Sumba. Etapa pertama rutenya Depok-Surabaya. Jalan tol sudah menghubungkan kota tempat tinggal kami dengan ibu kota Jawa Timur tersebut. Menjelang jam 5 sore, Papa Herwin dan Keano sudah sampai di rest area 228 Cirebon. Makan bekal dulu yang dibawa dari rumah.
Sebenarnya di rest area, ya namanya juga rest area ya, ada banyak pilihan tempat makan. Tapi mengingat perjalanan yang bakal jauh dan panjang nanti, masih banyak kuota buat kita makan di restoran. Perjalanan akhirnya berlanjut, menjelang tengah malam mampir SPBU lagi buat isi solar. Sudah sampai di wilayah Sragen, Jawa Tengah, antriannya bareng sama truk-truk yang ukurannya gede-gede banget. Keanu udah pindah posisi di kabin belakang. Tidur dia sekarang. Papa Herin memutuskan lanjut perjalanan dari sini dan kemudian berhenti lagi di rest area 626 Madiun buat istirahat. Tapi ternyata waktu istirahatnya bukan diisi dengan tidur, melainkan nonton siaran Piala Dunia. Emang rada-rada gila bola ya kalau Papa Herwin ini. Pertandingan antara Brasil dan Jepang memang lumayan bikin melek mata. Habis nonton bola, Bulmon bergerak lagi. Next stopnya sudah sampai Jombang. Tepatnya di rest area 678. Kirain mau langsung tidur. Ternyata masih sempat lagi nih Papa Herwin nonton bola. Kali ini pertandingannya antara Jerman melawan Paraguay. Mana panjang lagi pertandingannya. Ada extra time dan sampai ada adu penalti. Sudah ganti hari hitungnya tuh. Masuk di Selasa 30 Juni 2026. Matahari juga pelan-pelan muncul. Suasana juga mulai terang. Keanu masih tidur di belakang waktu Papa Herwin memacu Bulmon menuju perhentian selanjutnya. Masuk kota Surabaya dan langsung menuju tempat kuliner legend. Ini namanya Soto Lamongan Cak Har. Kalau buat sarapan, ini salah satu rekomendasinya di Kota Pahlawan. Ya, nikmat banget emang hidup Keanu. Jalan-jalan, tidur nyenyak, bangun tidur langsung diajak sarapan enak. Keanu, anak bungsu kami ini memang masih yang paling semangat kalau diajak road trip jarak jauh. Sementara kan kakaknya udah banyak kegiatan kampus yang menyita waktu dan udah jadi kesenangan barunya itu. Salah satu yang paling disukai Keanu saat road trip adalah ya kayak gini nih, mampir-mampir makan di tengah perjalanan.
Soto Lamongan Cahar terkenal dengan kuah kuningnya yang akan semakin nikmat dan pekat jika ditambahkan koya. Koya itu kerupuk udang yang sengaja dijadiin bubuk. Nah, kalau di sini koyanya tersedia dalam toples di atas meja dan bisa ditambahkan ke dalam kuah soto sesuai selera. Ini sih pasti udah deh favoritnya Papa Herwin dan Keano. Koya itu soalnya menambah cita rasa gurih dalam kuah soto kan ya. Soto Lamongan itu basicnya kan soto ayam, tanpa santan ya. Dimakan dengan tambahan sambal dan jeruk nipis. Dan ini pastinya seger banget kan, coba bayangin deh. Seger, kasih sambal, tambah lagi tuh dorongan koya yang gurih. Udah ngelihat footage-nya aja udah bikin ngiler nih. Menuju Sumba tentu kita nggak sendirian, ada barengannya yaitu keluarga besar MetLifers. Inilah komunitas pengguna gear MetLife Overland asal Bandung. Surabaya menjadi titik kumpul karena peserta kali ini datangnya dari berbagai daerah. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Malang, Bali. Nanti ada juga yang gabung dari Lombok. Dan di Surabaya, kami semua berkumpul di tempat ini nih, namanya Coffee TGC. Parkirannya lumayan luas, bisa nampung nih kendaraan 4x4 yang siap berjibaku overlanding nanti di Sumba. Bisa sambil ngopi-ngopi sebelum berangkat, sambil nunggu yang lain ngumpul. Yang sebelumnya gitu. Di sini, stiker-stiker juga dibagikan untuk ditempel di masing-masing kendaraan. Kalau sudah beres, sama-sama nanti berangkat ke Pelabuhan Tanjung Perak. Yakin gimana? Sebagian yang ikut kali ini adalah teman-teman lama yang juga bareng-bareng kita akhir tahun lalu berangkat ke Tambora. Sudah mulai lelah dia. Dan sebagian lagi bareng juga kita waktu ke Sukamade menjelajah Taman Nasional Meru Betiri. Waduh, ini sudah reuni banget. Udah kangen ya rolling bareng-bareng terus ngecamp sama-sama. Sebelum kendaraan masuk pelabuhan, rombongan nyempetin dulu makan siang. Ada yang makan kuah kepala ikan, ada juga yang pilih sop konro. Waduh, ini menggoda iman semuanya nih, semua makanannya. Gak heran yang makan rame banget di kedua tempat makan ini. Dan itu harus antri loh buat bisa masuk dan dapat tempat. Apalagi rombongannya juga lumayan kan anggotanya. Makan konro di sini ya, begitu lihat tampilannya aja, dijamin bikin ngiler. Ada sop konro, ada juga konro bakar, ada sop saudara. Intinya ini makanan khas Makassar lah. Dijamin selesai makan langsung bahagia. Makan siang kali ini ibarat persiapan ya buat naik kapal. Karena kita akan menghabiskan waktu nanti
Sekitar 2 hari di kapal berlayar dari Surabaya menuju Waingapu, itu kota di Sumba sana. Dari Surabaya total ada 11 kendaraan yang bergabung. Nanti pas sampai di Lombok nambah lagi 2 kendaraan akan naik. Ya emang rutenya kapal ini tuh dari Surabaya dia transit di Lombok, kemudian nanti baru menuju Waingapu. Dan ini ya mesti dicatat kalau mau naik kapal apalagi bawa kendaraan emang dari harus jauh-jauh waktunya buat antri loading masuk ke lambung kapalnya kan. Padahal ini kan jadwal berangkatnya nanti baru jam 6 sore. Tapi ya itu kendaraan harus disusun di lambung dengan rapi sehingga nanti nggak mengganggu keseimbangan kapal. Kendaraan udah mulai masuk kapal sekitar jam setengah 3 siang. Kapal yang akan kami naiki namanya KM Dharma Kartika 5. Ini salah satu kapal milik perusahaan DLU. Nah, kalau teman-teman sering ikutin perjalanan kita nih atau nontonlah channel-channel yang suka overlanding, DLU itu emang sering jadi pilihan para penggemar overland buat mengunjungi pulau-pulau di bagian timur Indonesia. Nah, kapal-kapal ini jadi pilihan karena satu, fasilitasnya relatif lengkap. Jadwalnya juga relatif tepat waktu gitu dan bisa diandalkan. Lalu yang satu lagi yang paling penting, bersih. Ini kalau kita bandingkan sama kapal-kapal lainnya ya, kapal ini relatif lebih bersih. Lambung kapal Dharma Kartika 5 ini besar banget, bisa muat banyak mobil sama truk. Jadi nggak satu tingkat doang tuh, ada beberapa lapis tuh buat parkiran kendaraan di bawahnya. Dan karena berangkatnya rombongan, kami beli tiketnya kolektif, biar bisa bareng semua dapat tempat di kapal. Aduh, sebenarnya ya udah nggak sabar pengen cerita nih soal kapalnya, bagaimana suasana di kapal, terus gitu fasilitasnya apa aja, termasuk berapa sih harga tiketnya. Apalagi kita akan menghabiskan waktu lumayan lama di dalamnya. Tapi udah panjang nih, udah kelamaan, ntar aja deh ya. Kita ceritain di episode selanjutnya, biar terus ngikutin perjalanan ajak anak selanjutnya menuju Sumba. Wassalamualaikum.